Support timnas. Ngomongin timnas lagi. Sang kuda hitam di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, tim nasional Indonesia nampaknya mulai serius mempersiapkan diri, utamanya jelang pertandingan antara Arab Saudi melawan Indonesia, karena kita bertandang ke Arab pada tanggal 5 September 2024. Kemudian 5 hari kemudian tim nasional Indonesia akan menjamu Australia pada tanggal 10 September 2024. Lalu apa saja persiapan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan? Menarik kita untuk ulik, ya, kita untuk bahas lagi-lagi berkaitan dengan tim nasional Indonesia. Kalau kita bicara persiapan tim nasional Indonesia, tentu saja update news, ya, Minggu 11 Agustus 2024, Sintayong saatnya kerja, saatnya mulai bekerja untuk tim nasional Indonesia, karena pada hari Minggu kemarin seorang Sintayong beserta jajaran rombongan staf kepelatihan tim nasional Indonesia tiba di Jakarta. Dan yang menjadi menarik dan menjadi sorotan publik adalah kehadiran dari sang pelatih khusus striker bernama Young Ki-hoon. Semoga saja dengan adanya kehadiran pelatih khusus striker ini akan mampu mendongkrak, membuat lebih variasi, membuat lebih sangar sektor penyerangan tim nasional Indonesia. Ya, kehadiran ini memang ya membuat surprise juga bagi kita semuanya. Sintayong memang betul-betul memikirkan lini depan tim nasional Indonesia, karena bisa jadi hasil evaluasi selama round kedua kualifikasi Piala Dunia, tim nasional Indonesia di sektor depan, sektor penyerangan memang masih belum optimal, dan ini adalah langkah yang progresif menurut saya, langkah yang bagus untuk sebuah ambisi memberikan kado manis bagi masyarakat Indonesia di tahun 2026. Kado manis itu tentu saja yang diinginkan masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia, adalah bisa menyaksikan tim nasional Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Itu adalah persiapan yang tentu saja sudah dilakukan. Jadi sambil liburan ternyata seorang Sintayong mencari, berpikir, ya, membuat kerangka dan sebagainya. Dan salah satu hasil dari evaluasi, kalau kita ambil istilah dari konsep manajemen PDCA, ya, plan, do, check, and action, maka ya setelah ada perencanaan, terus kemudian ada sesuatu yang dilakukan, ya. Ketika sesuatu yang dilakukan di round kedua dianggap memang lini depan kurang optimal, maka perlu dicek, perlu dievaluasi. Kemudian setelah dievaluasi, ya seorang Sintayong menganggap membutuhkan tambahan amunisi jajaran staf kepelatihan utamanya untuk mengelola lini depan tim nasional Indonesia. Dan actionnya pun menarik, ya. Young Ki-hoon di bawah Sintayong untuk menjadi bagian dari staf kepelatihan tim nasional Indonesia. Semoga saja langkah progresif yang sudah dilakukan Sintayong ini berbuah manis. Terus kemudian persiapan berikutnya sebagai kado istimewa 17 Agustus, ya, hari di mana Indonesia merayakan kemerdekaannya, hadir tiket tim nasional Indonesia. Hal ini disampaikan oleh akun Instagram tim nasional Indonesia, di mana pada tanggal 17 Agustus tiket tim nasional Indonesia melawan Australia sudah bisa dibeli. Ini adalah kabar gembira bagi pecinta
sepak bola tim nasional Indonesia yang ingin datang ke stadion langsung. Meskipun hingga update dari ini kita masih belum tahu apakah tim nasional Indonesia akan bertanding di Surabaya atau di GBK, Gelora Bung Karno, stadion kebanggaan kita bersama. Ya, kalau dilihat dari sisi kalkulasi memang GBK menjadi lebih relevan dibandingkan Gelora Bung Tomo Surabaya. Yang pertama, ya Jakarta kita kenal sebagai sentral kotanya, ya. Terus kemudian yang kedua, ya dari banyak penjuru akan dengan mudah datang ke Jakarta. Dan yang ketiga, yang pasti kapasitas jumlah penonton di GBK lebih besar, dan memang yang menjadi bahan kritikan selama ini, dan ya kita belum tahu update-nya bagaimana kisah rumput stadion GBK update-nya, karena memang setelah dihujat habis-habisan, dan ini adalah bukti bahwa pecinta sepak bola tim nasional Indonesia peduli dengan segala macam yang berkaitan dengan tim nasional Indonesia. Salah satunya adalah cibiran berkaitan dengan rumput stadion GBK. Dan ya, the power of netizen lagi-lagi membuahkan hasil sehingga memaksa pengelola GBK mengganti rumput stadion GBK. Semoga saja, harapan saya sendiri sih, semoga saja tim nasional Indonesia akan bisa tetap tampil di GBK dengan gemuruh penonton, dengan sorak-sorainya. Saya yakin aura itu akan bisa memberikan pandangan yang positif ya bagi kita semuanya pecinta sepak bola Indonesia, dan yang pasti meneror Australia. Sudah saatnya kita mencoba mengalahkan Australia. Ya, itu berkaitan dengan persiapan dari PSSI dan ya bidang komersialnya lah ya. Jadi tiket tim nasional Indonesia sudah bisa dibeli mulai tanggal 17. Dan ya kita lihat update-nya lagi. Ini tanggal 12, kemudian nanti tanggal 17. Kita lihat update-nya lagi. Tapi yang pasti ya ini berjalan beriringan. Aspek finansial, aspek pelanggan, dan aspek internal proses berkolaborasi menjadi satu. Dan ini bagian dari model manajemen balance scorecard. Ya, ini menarik sebenarnya. Terus kemudian kalau dilihat dari internal proses, di samping memang seorang Sintayong menambah amunisi jajaran kepelatihannya, memang dari sisi materi pemain kita tahu sendiri, dua pemain tim nasional Indonesia tidak akan bisa tampil melawan Arab Saudi. Justin Hubner akumulasi kartu, kemudian Jordi Amat kartu merah sehingga dipastikan akan absen. Jadi lini belakang kita kehilangan dua pemain. Dan saya yakin ini sudah di-capture oleh seorang Sintayong. Semoga saja Sintayong punya solusi tentang itu. Kalau memang harapannya, targetnya mencuri poin di kandang Arab Saudi, maka sudah barang tentu lini pertahanan menjadi prioritas utama bagi seorang Sintayong. Apakah tetap mempertahankan dengan segala macam yang ada? Ya, berarti ada Jay Itzes, Rizky Ridho, kemudian Nathan bisa ditarik ke belakang, Kelvin Verdong pun bisa memungkinkan itu semua, Sain Patinama ya, atau Sandy Walsh lebih dirapatkan ke dalam, ke belakang, sehingga akan bisa menjadi 3 center back yang biasa menjadi formasi dari seorang Sintayong. Akan tetapi warning persiapan yang memang harus dipikirkan Sintayong adalah di lini belakang. Terus kemudian juga kalau berkaitan dengan lini depan, ya yang pasti langkah progresif seorang Sintayong, pelatih khusus striker sudah tiba. Pertanyaannya, kalau pelatihnya sudah ada, siapa yang akan dilatih? Tentu saja ini juga harus dipikirkan, apakah masih mengandalkan pemain-pemain yang sudah ada seperti Rafael Strijk, ya, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, terus kemudian dan lain sebagainya, ya, Ragnar, Witan sebagai penyokong lini depannya, atau
surprise akan diberikan PSSI untuk pecinta sepak bola tim nasional Indonesia. Surprise itu bernama tambahan pemain amunisi, pemain keturunan. Sampai detik ini memang masih belum ada beritanya siapa. Ya, bahkan Pak Arya selaku Esko PSSI menyampaikan bahwa iya ada 2 pemain yang diurus ya, akan tetapi memang belum dikasih tahu nama-namanya. Baru yang dikasih tahu adalah clue-nya, yaitu pemain belakang dan pemain tengah. Pemain depan belum ada. Ya, saya pikir waktu berjalan terus PSSI, Pak Erick Thohir, apakah ini bagian dari skenario manajerial ya, memadukan aspek pelanggan, memuaskan pelanggan dengan berdebar-berdebar menunggu pemain naturalisasi baru akan datang di menit-menit akhir, di injury time ya. Terus kemudian ya yang pasti kita akan tunggu. Saya yakin Pak Erick Thohir akan bisa melalui ini semuanya. 2 pemain yang dikabarkan semoga saja bisa nambah amunisi. Dan ingat, ini sudah tanggal 12, tanggal 15 berarti seorang Martin Paes akan menjalani sidang. Ya, kita belum tahu pasti apakah sidangnya FIFA atau sidang CAS ya, arbitrase olahraga internasional. Tapi yang pasti jadwal itu sudah keluar dan dikonfirmasi oleh Sekjen PSSI Pak Yunus. Maka kita juga akan nantikan info itu, karena kehadiran Martin Paes saya pikir adalah sesuatu yang luar biasa ya, dengan segala macam kualitasnya, jam terbangnya, saya yakin akan bisa menambah kekuatan tim nasional Indonesia. Terus kemudian persiapan yang lain ya, rencana TC atau pengumpulan pemain akan dilakukan tanggal 29 Agustus 2024 ya. Pertandingannya akan dilakukan tanggal 5. Persiapannya ngumpulnya berarti di Jakarta tanggal 29 Agustus, tanggal 1 terbang ke Arab Saudi, sehingga memang waktunya tidak terlalu banyak untuk ngumpul bersama. Ini yang membuat memang Sintayong ya harus membuat tim jauh-jauh hari, dan itu sudah dilakukan, sehingga chemistry hari ini tim nasional Indonesia saya yakin pondasinya sudah kebentuk ya, dan ketika ngumpul nanti ya tinggal penyempurnaan taktik dan strategi saja. Lawan mana yang akan dihadapi dan kita akan menggunakan sistem yang seperti apa, taktik, formasi, susunan pemain yang seperti apa, itu dinamika saat nanti kita bertanding melawan Arab Saudi. Jadi itu beberapa persiapan update yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh tim nasional Indonesia. Tentu saja kita akan terus mengikuti perjalanan tim nasional Indonesia, dan semoga saja tim nasional Indonesia di Arab Saudi nanti setidaknya membawa poin. Poin 3 alhamdulillah, poin 1 syukur ya. Tapi kalaupun kalah, ya masih ada 9 pertandingan ke depan lagi. Jadi apapun hasil yang dibawa tim nasional Indonesia saat menghadapi Arab Saudi, kita akan selalu support tim nasional Indonesia. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.